warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Ibu. Jadi kami di sini ingin mengerjakan tugas babat yang diberi oleh Noemi untuk mewawancarai tempat-tempat bersejarah. Jadi kita di sini hari ini lagi ada di Museum Bank Indonesia. Jadi kita ikutin ya. Jadi kita mau wawancara pegawainya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiza Satifah Putri. Saya Resi Hairunisa. Saya Zalfa Zahra. Saya Kaifah Jahulandari. Saya Kisha Handani. Saya Niasnya Sari. Kami dari kelas 10-an. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya di sini bersama dengan kakak siapa? Karandi. Karandi, oke. Jadi di sini kita mau ngadain wawancara tentang Museum Bank Indonesia nih sama Karandi ya. Yang pertama, aku mau nanya nih, sejak kapan sih museum ini dibangun? Museum Bank Indonesia menggantikan fungsi Bank Indonesia sebelumnya dan hadir atau dibangun di tahun 2009, tepatnya 21 Juli 2009, yang meresmikan adalah Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Oke, kalau boleh tahu latar belakang dibangunnya Museum Bank Indonesia itu apa? Latar belakangnya untuk memperkenalkan sejarah kebang sentralan kepada masyarakat luas, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, agar mereka tahu nih sejarah dari kebang sentralan itu sendiri, antara perbedaan bank umum atau bank syariah, termasuk bank sentralnya. Nah, di sini pun kita juga bisa bernostalgia, mempelajari koleksi-koleksi uang yang sudah digunakan dari zaman kerajaan sampai zaman sekarang. Keren banget. Selanjutnya, kira-kira di sini tuh ikon atau benda apa sih yang paling penting tuh? Ikonnya di Museum Bank Indonesia tentu koleksi uang ya. Karena kan uang yang kita miliki adalah uang dari zaman kerajaan, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, lalu saat kita sudah merdeka ataupun sebelum merdeka, uangnya pun dipamerkan di ruang numismatik. Dan selain uang, ada juga tuh ruangan emas. Jadi masyarakat bisa merasakan sensasi memegang emas batangan seberat 13,5 kg. Dan yang paling baru ikon Museum BI adalah ruang photo booth dan kids corner di lantai bawah. Jadi anak-anak bisa mewarnai, bermain puzzle, dan juga keluarga bisa berfoto bersama di sana dan gratis. Oke, terus kalau misalkan upaya ngejaga museum ini gimana sih, Kak? Oke, upaya kita untuk menjaga museum ini misalkan dari benda koleksinya, kita punya tim konservator. Nah, mereka yang merawat setiap bulannya benda-benda koleksi yang ada di Museum BI. Bagaimana perawatannya, mulai seperti dicuci atau disikat, dibersihkan. Nah, mereka yang punya caranya tuh, itu disebut tim konservatornya Museum BI. Nah, kalau dari sisi pengamanan, kita punya tim keamanan yang berjaga 24 jam. Jadi untuk menjaga area museum mulai dari area dalam dan juga area luar itu terjaga oleh pengamanan Museum BI. Nah, kalau untuk kebersihan kita juga punya tim CS, cleaning service ataupun OB yang selalu siap siaga membersihkan museum setiap harinya, seperti itu. Berarti kejaga banget nih ya? Terjaga banget, pokoknya keren. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya, fasilitas yang kita dapetin kalau kita kunjungan ke Museum Bank Indonesia itu apa aja sih, Kak? Nah, fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan jika berkunjung ke Museum BI, itu yang pertama kita ada area parkir yang luas dan itu gratis. Lalu juga ada area masjid dan juga ada area untuk smoking room atau non-smoking room juga ada. Lalu untuk area baik mereka yang dalam keadaan sakit atau menyusui juga kita ada ruangannya. Dan masuk ke museum itu juga bisa gratis ya teman-teman ya, dengan membawa kartu pelajar. Tapi kalau nggak bawa kartu pelajar cukup bayar Rp5.000 aja. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa didapatkan di Museum BI. Oke, keren banget di sini. Jadi gak usah takut ke museum karena nggak bakal ngebosenin, banyak banget fasilitas yang seru-seru banget. Terus selanjutnya spot yang paling diminatin para pengunjung kalau kesini tuh di mana? Spot yang paling diminatin yang paling terbaru itu ruang photo booth dan kids corner ya. Karena ruang photo booth itu kan yang paling baru, teman-teman tuh bisa foto bersama rombongan sekolahnya ataupun bareng keluarga, bareng teman-teman. Dan untuk yang anak-anak kecil tuh bisa mewarnai, bermain puzzle. Dan yang paling keren juga kita punya bioskop. Jadi teman-teman juga bisa menyaksikan tayangan tentang ke Bank Sentralan, apa sih Bank Sentral itu, dan juga bioskop kita ada 2, bioskop satu lagi menjelaskan tentang pembangunan gedung tuh, mulai dari awalnya rumah sakit sampai terbentuk menjadi Museum Bank Indonesia, itu dijelasin di bioskop kita tuh. Wow,
Wow, berarti ini awalnya rumah sakit gitu ya? Betul. Oke. Terus aku banyak nih di media sosial katanya uang rupiah koin yang 500-an yang bentuk melati itu ada kandungan emasnya, itu benar gak sih? Sebenarnya tidak benar. Itu kan terjadi di era tahun emisi 1991 ya. Banyak yang menganggap itu ada kandungan emas. Padahal itu adalah aluminium brown. Nah, pihak Peruri itu adalah perusahaan percetakan uang Republik Indonesia, menjelaskan aluminium brown ini adalah aluminium coklat yang menyerupai emas. Jadi nggak gampang pudar, sehingga sering dianggap itu emas. Padahal itu hanya aluminium yang berbahan atau berdasar warna coklat gitu. Benar. Jadi kalian jangan kemakan hoax karena sebenarnya itu aluminium, bukan emas. Jadi kalau ada yang jual-jual mahal jangan dibeli karena bukan emas. Oke. Ini Kak, aku penasaran banget latar belakang apa sih terhadap pemilihan yang ada di uang kertas gitu, kayak pahlawan-pahlawan itu. Baik, latar yang membelakangnya adalah untuk memperkenalkan kepada generasi muda nih, termasuk kakak sendiri, agar tahu tuh pahlawan nasional dari negara kita. Siapa saja nama-namanya, tokohnya dari daerah mana, itu secara tidak langsung diperkenalkan sehingga masyarakat bisa belajar melalui uang kertas. Nah, selain itu, di uang kertas juga ada penari, ada pemandangan alam. Itu salah satu bentuk untuk memperkenalkan budaya juga, sekaligus mempromosikan wisata alam yang ada di negara kita. Jadi nggak cuma memperkenalkan pahlawan, ada juga budaya di sana, ada juga tentang wisata di sana. Jadi secara nggak langsung, yang pegang uang rupiah bisa belajar tuh lewat uang kertas kita. Wow, banyak banget ya ternyata nilai-nilainya dari uang kertas yang bisa kalian lihat secara tidak langsung. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan tentang uang nih. Kalau boleh tahu teknik dan sedikit sejarah terciptanya uang di Indonesia tuh gimana, dan pakai mesin yang kayak gimana sih? Nah, kalau untuk sejarah tercetaknya uang rupiah tuh awalnya sebelum kita menggunakan rupiah, kita menggunakan mata uang ori, uang Republik Indonesia, dan orida, uang Republik Indonesia daerah. Nah, jadi sebelum adanya rupiah, masing-masing daerah itu mencetak mata uangnya sendiri tuh. Jadi nanti adik-adik bisa datang ke Museum BI, bisa lihat tuh koleksi uangnya. Misalkan daerah Banten punya mata uang sendiri, daerah Kalimantan mata uangnya sendiri, Lampung punya uangnya sendiri. Jadi belum bersatu tuh untuk mata uangnya. Sebenarnya alasannya jelas, karena masing-masing belum punya kemampuan untuk mencetak uangnya sendiri. Nah, mereka pun mencetak uang dengan mesin seadanya. Waktu itu mesin cetak yang paling populer ini nih, mesin cetak untuk mencetak koran sebenarnya ya, atau majalah. Nah, tapi balik lagi, karena tidak ada kemampuan untuk punya mesin cetak uang yang asli, jadi mereka memakai mesin cetak yang ada dulu. Sebelum hadirnya Bank Indonesia, barulah kita dibuat sama rata dengan dihadirkannya rupiah sebagai satu mata uang kesatuan negara Republik Indonesia. Bisa dilihat ini mesinnya. Nah, ini yang disebut uang beda tadi tuh apa aja? Ini uang per daerah yang tadi bilang Karan. Ya. Dari Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Oke. Terus aku kepo nih satu lagi. Desain bangunan Museum Bank Indonesia tersendiri tuh punya makna yang lebih spesifik gitu. Kalau desainnya itu sebenarnya spesifiknya tuh karena ketertarikan gaya neoklasik yang hadir di Yunani waktu itu atau di Eropa sana, yang membuat arsiteknya bernama Edward Cuypers tertarik membawa desain tersebut ke Batavia atau Jakarta. Nah, karena di Eropa lagi populer tuh dengan gaya tiang-tiang pancang layaknya gedung kesenian, mereka membawa desain tersebut untuk di copy paste nih di Batavia menggunakan gaya neoklasik tadi. Makanya kalau teman-teman datang ke Museum BI, seakan-akan tuh bukan di sebuah bank, tapi seperti di gedung kesenian itu. Nah, itu karena ketertarikan dari perancangnya yaitu Edward Cuypers yang sangat tertarik dengan desain-desain di Eropa yang sedang hits di zaman itu. Keren banget. Jadi kalian gak akan nyangka kalau Museum Bank Indonesia ini bentukannya seperti ini. Jadi kalau yang penasaran boleh langsung ke Museum Bank Indonesia ya Kak. Oke, sekian wawancara dengan Kak Randi. Terima kasih banyak atas waktunya. Dadah, sampai bertemu di Museum Bank Indonesia.
Selanjutnya, kira-kira Kak pengunjung rata-rata di sini tuh berapa sih perharinya? Terus kalau misalkan boleh tahu, di sini kan banyak banget turis-turis yang datang ya. Jadi dari negara mana yang kira-kira banyak banget yang mengunjung ke sini Kak? Oke, rata-rata perharinya kita kan buka Selasa sampai Minggu ya. Kalau di hari weekday itu bisa 300 sampai 600 pengunjung, mulai dari sekolah ataupun masyarakat umum. Tapi kalau weekend Sabtu Minggu itu bisa 1000 lebih seperti itu. Nah, untuk turis asing yang sering datang itu dari negara tetangga seperti Malaysia ataupun Filipina dan Australia. Tetapi kalau dari Eropa lebih banyak dari Belanda yang datang berkunjung sekedar untuk nostalgia juga, datang ke bangunan Belanda bekas peninggalan nenek moyangnya dahulu gitu. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Nggak bisa nih, nggak bisa diambil. Wah. Ini bisa di Nis benerin Nis.